Tazkiratul Muhibbin TV. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala khairi khalqihi Muhammadin rasulihi wa abdihi wa ala alihi wa ashabihi min ba'di. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat jemaah sekalian rahimakumullah. Pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan puji beserta rasa syukur kita hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana sampai saat ini kita masih dimuliakan oleh Allah, masih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa hadir di tempat yang insya Allah penuh barakah ini dalam rangka untuk melepaskan kewajiban kita sebagai umat muslim atau muslimah, dan sebagai cara agar kita bisa meningkatkan kualitas dan mutu diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mempelajari ilmu-ilmu yang bermanfaat. Salawat dan salam selalu kita haturkan keharibaan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga tidak lupa kepada para keluarga beliau, istri beliau, sahabat-sahabat beliau, zuriat keturunan beliau, dan orang-orang yang selalu mengikuti jejak langkah beliau sampai akhir zaman nantinya. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi bid-darain amin. Pada pertemuan yang sebelumnya telah kita dengarkan bersama Syekh Abdus Somad Al-Balimbani memberikan pelajaran penting bagi kita terkait ada 3 golongan manusia di dalam mencari ilmu agama. Ada yang motifnya karena memang sebagai bekal untuk kehidupan akhirat, bekal untuk agar bisa mengenal Allah, bekal agar bisa bahagia hidup di akhirat. Ada lagi golongan yang mencari ilmu itu karena motif menghendaki kemuliaan dan kemegahan, tetapi di tengah-tengah perjalanan mereka merubah niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka golongan yang kedua bisa terselamatkan kalau mereka merubah niat dan bertaubat kepada Allah. Dan golongan yang ketiga kemarin itu kata beliau, ada orang-orang yang mencari ilmu karena dorongannya untuk mengumpulkan harta dunia, mengumpulkan harta dunia, dan kemudian yang menjadi motifnya adalah kesombongan. Maka golongan yang ketiga ini adalah golongan yang tidak terselamatkan, dan golongan-golongan yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku lebih takut terhadap ulama-ulama yang seperti ini daripada Dajjal yang buruk. Kenapa? Karena zahirnya kelihatannya baik,
tapi hakikatnya mereka adalah lebih jahat daripada Dajjal. Ini orang-orang yang salah di dalam mencari ilmu agama, bukan karena Allah tapi karena dunia. Artinya kita jangan sampai tertipu dengan ilmu yang kita miliki. Kita jangan sampai tertipu dengan pengetahuan yang kita miliki. Karena terakhir kemarin ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, man izdada ilman lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Yang artinya barang siapa yang bertambah ilmunya padahal tiada bertambah hidayahnya, niscaya tiada bertambah daripada Allah Ta'ala itu melainkan jauh dan dekat. Nah, ini jangan sampai kemudian kita tertipu oleh ilmu-ilmu yang kita pelajari. Karena apalah arti sebuah ilmu kalau kemudian tidak kita amalkan, kalau kemudian tidak kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kata beliau, man qala ana alimun fahuwa jahilun. Siapa yang berkata aku ini adalah orang yang berilmu, maka kata beliau, ketahuilah ketika ada orang yang mengatakan dirinya orang yang berilmu, maka sebenarnya dia adalah orang yang jahil. Orang yang merasa dirinya berilmu, maka sejatinya sesungguhnya dia adalah orang yang jahil. Karena semakin banyak ilmu seseorang, semakin tahu seseorang tentang ilmu agama, maka semakin dekat dia dengan Allah dan semakin dia merasa bahwa dia tidak berilmu. Itu ilmu yang sebenarnya. Ngarak banyak ilmu, ngarak sadar bahwanya ya wudu. Semakin kita belajar, semakin kita ngaji, kita semakin sadar, oh, pune memang wudu memang. Kenapa? Banyak mendia yang boleh tahu. Tapi kalau kita istilahnya ngaji, kita belajar, ada dalam hati kita punelah baca, punelah alim, maka berarti pada waktu itu kita jahil, kita hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan ketipu ke ilmu, jangan sampai kita merasa banyak ilmu. Ya. Wa man qala ana salihun, siapa yang berkata, kata Sayyidina Umar, ana salihun, aku ini orang yang soleh, aku ini orang yang soleh, maka ketahuilah, kata beliau, bahwa salihun, sesungguhnya dia bukan orang yang soleh, tapi orang yang salih. Lawan daripada soleh pakai sod. Kalau lawan soleh itu salih pakai to. Jadi kalau kita nganggap diri kita na soleh, berarti kita tidak soleh. Merasa diri kita baik, merasa diri kita berilmu, merasa diri kita baik, itu adalah tipu daya syaitan. Tertipu kita.
jangan sampai ketipu. Jadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang wajib kita pelajari sekira ilmu itu membuat kita merasa bodoh, membuat kita merasa bodoh, membuat kita merasa tidak soleh. Oh kune bodoh kan ore, oh kune dia mati, merasa dia mati. Wa man qala ana min ahlil jannah, kata Sayyidina Umar, siapa yang mengatakan, memberikan pernyataan aku ini ahli surga, aku ini ahli surga, fahuwa min ahli nar, maka kata Sayyidina Umar, ketahuilah orang itu bukan ahli surga tapi ahli neraka. Ya. Ahli neraka. Jadi jangan tertipu dengan ilmu yang kita miliki, jangan tertipu dengan apa yang Allah berikan kepada kita, sehingga nikmat-nikmat itu membuat kita lalai dari Allah, membuat jauh kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harus kita awali segala gerak-gerik kita lillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bekal kita untuk menghadapi kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan akhirat. Maka kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan mujalasatus salihin, sekedudukan dengan orang-orang yang soleh, duduk-duduk dengan orang yang soleh, atau ketika kita dekat dengan orang yang soleh. Orang yang soleh itu pasti orang yang berilmu, ya, karena nggak mungkin ada kesolehan kalau nggak ada ilmunya, pasti. Jadi orang-orang yang benar soleh itu, orang-orang yang benar-benar alim itu, ketika kita dekat dengan mereka, ketika kita dekat dengan mereka, ketika kita kenal dengan mereka, ketika kita mengkaji ilmu dengan mereka, kata Imam Ibnu Qayyim, tuhawwiluka min sittatin ila sittatin, maka pertemuan itu, kedekatan itu akan mengubah engkau dari 6 kepada 6 perkara. Nah, ini yang mesti kita cari. Dengan dekat mereka kita bisa berubah. Pertama, minasyakki ilal yaqin, kita akan berubah dari keraguan menuju keyakinan, dari keraguan menuju keyakinan. Yang tadinya, yang dulunya kita ragu-ragu, dengan kita mengkaji dengan beliau, belajar dengan beliau, dekat dengan beliau, orang-orang yang soleh tersebut, kita bisa yakin. Yang tadinya tidak yakin dengan akhirat, yang tadinya tidak yakin dengan hal-hal yang membuat kita ragu-ragu, sehingga dengan dekat dengan mereka kita bisa menjadi yakin. Yang tadinya ragu-ragu dengan Allah, ragu-ragu dengan kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan sekedudukan dengan mereka kita bisa yakin. Tumbuh dalam hati kita yakin. Yakin itu ya sebuah keyakinan yang tidak bisa ditawar-tawar. Nah, dengan keyakinan itulah akan
timbul kemantapan di dalam menjalani kehidupan, karena ada keyakinan mantap digoyah. Itu kalau memang orang-orang yang soleh, kita pacak yakin. Yang kedua kata beliau, wa minar riya ilal ikhlas. Dekat dengan orang yang soleh itu, orang yang berilmu itu, merubah kita daripada riya menuju ikhlas. Secara perlahan ilmu-ilmu yang kita dengarkan dari mereka, nasihat-nasihat yang kita dengarkan dari mereka, secara perlahan yang tadinya awalnya kita tidak ikhlas dengan nasihat-nasihat mereka, maka kita bisa berubah menjadi orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang ikhlas, yang mempersembahkan hidupnya hanya untuk ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga kata Imam Ibnu Qayyim, wa minal ghaflah ila dzikr. Dekat dengan orang-orang yang benar saleh itu, yaitu merubah kita daripada kelalaian ila dzikri menuju kepada ingat. Yang tadinya kita lalai, yang tadinya kita lupa, yang tadinya waktu kita banyak terbengkalai, waktu kita banyak bermanfaat, banyak melanya umur, maka dengan dekat mereka kita bisa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga waktu-waktu kita tadi tidak terbuang sia-sia. Ini orang yang memiliki ilmu yang sebenarnya. Kita nampak orang sekaben, hidup kita bergiat, waktu kita bergiat. Dan yang keempat, wa minar raghbah fid dunya ila raghbah fil akhirah. Dekat dengan mereka mengubah kita, merubah kita dari gemar terhadap dunia menuju gemar terhadap akhirat. Yang tadinya ambisi penuh terhadap dunia, dekat dengan mereka ambisi itu secara perlahan akan redup dan timbullah ambisi terhadap akhirat. Itu kalau kita nampak ke orang-orang segaben ya, yang tadinya kita butuh menang dunia, nah ketika nampak orang segaben ya, yang kita pikirkan macam mana Allah kita desana ke akhirat. Itu efek positif dari kedekatan kita dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang berilmu, yang mana mereka mencari ilmu itu hanya untuk mencari bekal dan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika orang sekaben nampak ke Tuhan, maka kita dapatlah pecet dia, mendapatkan bagian dari apa yang mereka dapatkan, dapat sumber. Itu orang-orang yang benar-benar memiliki niat yang ikhlas di dalam mencari orang-orang yang saleh. Kemudian yang kelima, wa minal kibri ila tawadhu'. Kedekatan dengan mereka itu akan merubah kita dari kesombongan menuju rendah diri. Karena semakin tinggi ilmu seseorang, maka semakin rendah, semakin menunduk, semakin tawadhu', bukan semakin angkuh dan semakin sombong. Karena walaupun ilmu kita banyak, pengetahuan kita tinggi, ijazah kita banyak, tapi kalau kita selalu merendahkan orang lain, maka kita adalah orang-orang yang palsu di dalam menjalani jalan Allah. Katanya menuju ridha Allah, katanya menuju puncak, yaitu
keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tapi faktanya kita merendahkan orang-orang yang beriman. Berarti kita palsu, tidak asli. Nah, orang-orang yang benar, orang-orang yang benar di jalan Allah Subhanahu wa taala yang tadinya kita sombong maka berubah menjadi tawadhu. Yang tadinya dekwah semayang hubungan berubah menjadi secara perlahan dia jaga sholat semayang. Itu contoh menyadarkan kita dari kesombongan menuju kepada tawadhu atau rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu dekat dengan mereka. Dan yang keenam kata Imam Ibnul Qayyim, wa min su'in niyyah ila nasihah. Dekat dengan mereka itu akan merubah kita dari buruknya niat terhadap mukmin atau muslim kepada nasihat. Buruk niat itu artinya tidak menghendaki orang lain baik. Busuk hati kepada nasihat. Nasihat itu menginginkan orang lain baik semuanya. Artinya hatinya akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini 6 perkara yang akan didapatkan oleh orang-orang yang dekat dengan orang-orang yang dekat dengan Allah lewat ilmu yang bermanfaat, karena mereka memiliki niat yang tulus, niat yang ikhlas, sehingga keikhlasan yang mereka miliki bisa merubah diri kita, bisa merubah diri kita. Maka kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, kata beliau, al-murid, orang yang ingin menjalani jalan Allah, orang yang ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, yahtaju ila syaikhin wa ustadzin yaqtadi bihi la mahalata. Siapa saja yang menginginkan agar bisa mendapatkan ridha Allah, maka dia perlu kepada seorang guru, perlu kepada seorang pembimbing yang dia ikuti. Itu la mahalata, mau tidak mau, kata Imam Al-Ghazali. Jadi kalau kita ingin mendapatkan ridha Allah, kita harus punya figur yang menjadi contoh dan teladan kita. Mau tidak mau, kalau kita ingin mendapatkan ridha Allah, kita harus ada figur yang kita teladani, yang kita ikuti. La mahalata, mau tidak mau, kata beliau, liyahdiyahu ila sawa'is sabil, agar pembimbing tadi bisa memberikan petunjuk bagi dia ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus. Kenapa? Sebabnya harus ada pembimbing, harus ada figur yang menjadi teladan kita. Fa inna sabiladdin ghamid, karena jalan agama itu sangat dalam. Jalan agama itu sangat dalam, sangat rumit. Wasubulu syaitan katsirah zahirah, dan jalan syaitan itu banyak dan jelas. Jalan agama ini sangat sulit, sementara jalan iblis itu banyak dan jelas. Faman lam yakun lahu syaikhun yahdihi, barang siapa yang tidak memiliki guru ataupun figur yang memberikan petunjuk kepada dia, fa inna syaitan, maka syaitan akan memberikan jalan ke jalannya la mahalata, mau tidak mau. Maka syaitan yang akan membelokkan seseorang dari jalan tersebut.
Jadi kita harus ada panduan, yang tukang pandunya diacak, kemudian kita apa istilahnya kata orang dengan sendirinya menjalani agama itu dengan sendirinya secara otodidak. Kepacak kita lah, misal baca Quran kebaca kita lah, dia perlu guru lagi. Misal baca buku, baca kitab, dia perlu guru lagi, tilah baca. Maka akan mengakibatkan fatal, akan mengakibatkan sesuatu yang tidak diharapkan. Maka kita ada panduan oleh para ulama-ulama kita, figur-figur yang memang menjadi teladan kita di dalam menjalani jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi istilah agamanya dek pacak nak sekarang kita nya ade aturana, ade aturan, ade garis-garisan. Jadi de basic ada aturan-aturan, ada garis-garis yang harus kita ikuti. Itu kata Imam Al-Ghazali rahimahullah. Kemudian kita lanjutkan, ketahui oleh Muhai Talib. Talib itu bahasa Arab, talib itu pencari ataupun penuntut jalan akhirat, orang yang mencari jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala, maka disebut dengan istilah talib. Mencari, seorang yang mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Talib. Ketahui oleh Muhai Talib bahwa hidayah dan takwa itu satu dua maknanya. Bahwa kata beliau, hidayah dan takwa itu satu dua maknanya, tetapi ada bagi keduanya itu bidayah dan nihayah. Ada bagi keduanya itu bidayah dan nihayah. Bagi ketakwaan, bagi hidayah itu ada permulaannya dan ada puncaknya. Bidayah itu permulaan, nihayah itu adalah puncaknya. Dan karena inilah berkata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah, fa in qulta fama bidayatul hidayah li ujarriba biha nafsi fa'lam anna bidayataha zahirut taqwa wa nihayataha batinatut taqwa fala aqibata illa bittaqwa wala hidayata illa lil muttaqin. Artinya kata beliau, maka jikalau engkau kata, andai kata kita nanya, apa bidayatul hidayah, permulaan petunjuk itu apa? Supaya aku coba dengan dia diriku. Aku coba dengan dia diriku. Artinya kita pacak matok ke diri kita. Pas sapadik lah ngerasok palon. Maka ketahui olehmu bahwa bidayatul hidayah, permulaan hidayah, kalau kita ingin mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, petunjuk Allah itu selalu kita dapatkan, maka kata beliau permulaan hidayah itu adalah
zahiratut taqwa. Ketakwaan yang zahir. Ketakwaan yang zahir. Ketakwaan yang zahir artinya adalah syariat. Ketakwaan yang zahir itu artinya adalah syariat.